Gempar di dunia sepak bola Indonesia, nama Boyan Hodak, pelatih sukses Persib Bandung, mendadak masuk radar PSSI sebagai calon pelatih baru Timnas Indonesia. Tapi, bukannya senang, Boyan justru langsung menolak mentah-mentah tawaran itu. Sementara itu, 4 bintang Persib yang baru pulang dari tugas negara, Mark Klok, Tom Hai, Beckham Putra, dan Eliano Renders langsung gabung latihan perdana. Persiapan menghadapi PSBS Biak pun makin panas. Apa alasan sebenarnya Boyan menolak tawaran melatih Timnas? Seperti apa suasana latihan perdana 4 pemain Timnas di Bandung? Dan bagaimana kondisi Persib jelang laga tandang penting di Sleman? Semua jawabannya akan kamu temukan di video ini, jadi jangan di-skip. Inilah kisah lengkap di balik Boyan Hodak tolak latih Timnas. 4 pilar Persib kembali. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola nasional. Nama Boyan Hodak, pelatih kepala Persib Bandung, dikabarkan masuk dalam daftar incaran PSSI sebagai calon pelatih baru Timnas Indonesia. Rumor ini mencuat hanya beberapa hari setelah selesainya laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana skuad Garuda gagal melangkah ke ronde berikutnya. Dalam laporan yang beredar di berbagai media olahraga tanah air, PSSI disebut tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa tim nasional. Di tengah evaluasi itu, sejumlah nama pelatih berpengalaman mulai dipertimbangkan untuk memimpin Timnas di periode berikutnya. Dan nama Boyan Hodak, yang kini sukses membangun Persib menjadi tim solid di Super League, disebut-sebut masuk dalam daftar pendek tersebut. Rumor ini langsung mengundang perhatian besar dari publik sepak bola Indonesia, terutama para pendukung Persib Bandung atau Bobotoh. Banyak yang khawatir jika pelatih asal Kroasia itu benar-benar ditarik ke Timnas, proyek besar Persib yang tengah on fire bisa terganggu. Sejak ditengani Hodak, Maung Bandung dikenal sebagai tim yang disiplin, efisien, dan memiliki karakter permainan kuat. Sumber internal PSSI yang enggan disebutkan namanya membocorkan bahwa profil Boyan Hodak dianggap ideal karena memiliki pengalaman melatih di Asia Tenggara, disiplin dalam membangun mental pemain, serta dikenal mampu mengubah tim biasa menjadi penantang gelar. Selain itu, kedekatannya dengan beberapa pemain naturalisasi seperti Mark Klok dan Tom Hai juga dianggap bisa menjadi keuntungan bagi Timnas jika ia memimpin. Namun demikian, belum ada pernyataan resmi dari pihak PSSI mengenai negosiasi atau pendekatan yang dilakukan. Masih dalam tahap penjajakan internal, ujar salah satu anggota Komite Teknik PSSI, seperti dikutip dari salah satu media nasional. Kabar tersebut dengan cepat viral di media sosial. Nama Boyan Hodak bahkan sempat menjadi trending di X atau Twitter, dengan ribuan komentar dari para penggemar sepak bola Indonesia. Sebagian mendukung langkah PSSI untuk merekrut pelatih berkarakter kuat, sementara yang lain menilai bahwa Hodak lebih baik tetap bersama Persib demi stabilitas klub. Isu ini semakin panas ketika sejumlah jurnalis mencoba mengkonfirmasi langsung kepada pihak Persib Bandung. Namun, hingga berita ini muncul, manajemen Persib memilih diam dan menyerahkan semua keputusan kepada sang pelatih. Meski begitu, publik menunggu bagaimana reaksi Hodak terhadap rumor besar yang kini tengah berembus kencang di dunia sepak bola Indonesia. Tak butuh waktu lama bagi Boyan Hodak untuk memberikan respons. Dalam wawancara eksklusif seusai sesi latihan Persib Bandung di Stadion Sidolik, pelatih berusia 53 tahun itu menegaskan bahwa dirinya tidak tertarik dan tidak berniat meninggalkan Persib Bandung dalam waktu dekat, sekalipun benar ada tawaran dari PSSI. Tidak, saya tidak tertarik. Saya punya proyek yang harus diselesaikan di sini, Persib Bandung. Kami sedang membangun sesuatu yang besar. Tegasnya Hodak dengan nada mantap. Jawaban singkat namun tegas itu seolah menjadi penegasan bahwa fokusnya sepenuhnya tertuju pada Maung Bandung, bukan kursi panas pelatih Timnas Indonesia. Hodak menilai rumor tersebut adalah bentuk kesalahpahaman publik terhadap kinerjanya di Persib. Saya menghargai kepercayaan siapapun, tapi saya datang ke Bandung bukan untuk berpindah tim setiap kali ada isu. Saya datang untuk bekerja, membawa Persib juara, dan membantu pemain berkembang, ujarnya. Di mata banyak pihak, jawaban Hodak ini menjadi angin segar bagi para bobotoh. Dukungan dan ucapan terima kasih membanjiri kolom komentar media sosial Persib. Para supporter menganggap keputusan Hodak untuk tetap bertahan adalah bentuk komitmen dan loyalitas yang langka di dunia sepak bola modern, di mana tawaran besar seringkali menggoda para pelatih. Selain menolak rumor tersebut, Hodak juga menekankan bahwa ia tidak ingin isu ini mengganggu persiapan tim menjelang laga tandang melawan PSBS Biak di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Jumat 17 Oktober 2025. Saya ingin para pemain fokus. Kami baru menyambut 4 pemain yang kembali dari tugas negara, jadi momentum ini harus dijaga, tambahnya.
Boyan juga mengakui bahwa dirinya terhormat disebut sebagai kandidat pelatih timnas Indonesia. Namun baginya, penghargaan terbesar bukanlah posisi pelatih nasional, melainkan kepercayaan dan hasil kerja nyata di klub yang ia tangani saat ini. Timnas itu pekerjaan besar, tapi saya punya tanggung jawab di sini, dan saya ingin menyelesaikannya dengan baik, katanya menutup sesi wawancara. Pernyataan itu pun sekaligus menepis seluruh spekulasi. Boyan Hodak memilih fokus pada jalannya bersama Persib, menjaga performa tim tetap konsisten, dan memastikan bahwa proyek kebangkitan Maung Bandung tetap berjalan tanpa gangguan dari isu luar lapangan. Kabar menggembirakan datang dari markas Persib Bandung. Setelah menyelesaikan tugas negara bersama Timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, 4 pemain utama Persib akhirnya kembali ke Bandung. Mereka adalah Mark Klok, Tom Haye, Beckham Putra Nugraha, dan Eliano Reijenders. Keempatnya dijadwalkan langsung bergabung dalam sesi latihan bersama skuad Maung Bandung pada Selasa sore, 14.10.2025 di Stadion Sidolik. Kehadiran mereka menjadi angin segar setelah beberapa pekan, skuad Persib harus tampil tanpa 4 pilar penting tersebut. Dalam periode itu, Persib sempat menunjukkan performa naik turun, termasuk kekalahan tipis 1-2 dari Persita Tangerang di laga terakhir sebelum jeda internasional. Oleh karena itu, kepulangan mereka disambut penuh semangat oleh seluruh elemen tim. 4 pemain ini masing-masing memiliki peran vital di lini tengah dan serangan Persib. Mark Klok, kapten dan motor pengatur ritme permainan, dikenal dengan visi serta akurasi umpannya. Sementara Tom Haye, gelandang naturalisasi berdarah Belanda, memperlihatkan konsistensi luar biasa bersama timnas dengan kemampuan kontrol bola dan distribusi cepat yang menjadi ciri khasnya. Nama Beckham Putra Nugraha, pemain muda asli Bandung, juga menarik perhatian. Meski baru berusia 23 tahun, Beckham telah menjadi salah satu simbol regenerasi Persib dan timnas. Ia tampil energik dan berani dalam duel 1 lawan 1, memperlihatkan kedewasaan permainan yang semakin matang. Sedangkan Eliano Reijenders, gelandang berdarah Belanda Indonesia yang baru debut di level internasional tahun ini, menunjukkan potensi besar sebagai penghubung serangan yang tajam. Pelatih Persib Boyan Hodak memastikan keempat pemain tersebut langsung mengikuti latihan tanpa masa istirahat panjang. Mereka sudah melewati program pemulihan dari timnas, jadi kami langsung integrasikan ke sesi latihan. Kami punya waktu singkat untuk persiapan melawan PSBS Biak, ujar Hodak seusai latihan perdana. Selain itu, keempat pemain disebut dalam kondisi baik secara fisik meski menjalani jadwal padat di timnas. Tim medis Persib Bandung memastikan tidak ada cedera serius yang dialami. Dengan kembalinya mereka, komposisi lini tengah Maung Bandung kembali utuh. Atmosfer positif terlihat jelas saat latihan pertama digelar. Mark Klok dan Beckham Putra Nugraha terlihat senyum lepas, saling bercanda dengan rekan setimnya, sementara Tom Haye dan Reijenders tampak serius mengikuti arahan pelatih. Dukungan bobotoh yang memadati pinggir lapangan latihan pun menambah semangat para pemain. Kini, fokus Persib Bandung sepenuhnya tertuju pada laga tandang kontra PSBS Biak di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Jumat 17.10.2025. Kembalinya 4 pemain timnas ini diharapkan bisa memperkuat lini tengah dan menjaga keseimbangan permainan. Hodak optimis, kehadiran mereka akan menjadi pembeda dalam upaya Persib merebut kemenangan penting setelah jeda internasional. Sesi latihan sore Persib Bandung di Stadion Sidolik Selasa 14.10.2025 terasa berbeda dari biasanya. Sorak-sorai bobotoh yang hadir semakin ramai saat 4 pilar timnas Indonesia, yakni Mark Klok, Tom Haye, Beckham Putra Nugraha, dan Eliano Reijenders satu persatu memasuki lapangan. Suasana penuh semangat itu menandai kembalinya 4 pemain yang selama beberapa pekan terakhir absen membela merah putih. Kehadiran mereka langsung memberikan dampak psikologis bagi skuad Maung Bandung. Seluruh pemain tampak bersemangat dan suasana latihan terasa lebih hidup. Hodak terlihat berbincang hangat dengan Klok dan Tom Haye, memberikan instruksi singkat mengenai sistem pressing dan pola distribusi bola yang akan kembali diterapkan. Latihan hari ini lebih pada penyegaran dan adaptasi lagi. 4 pemain baru datang dari timnas, jadi kami fokuskan pada sinkronisasi dan pengembalian ritme, kata Boyan Hodak kepada awak media usai latihan perdana. Di sisi lain, Beckham Putra mengaku bahagia bisa kembali berlatih bersama rekan-rekannya di Persib. Ia menyebut, meski tugas bersama timnas cukup berat, rasa rindu terhadap atmosfer Persib Bandung membuatnya ingin segera tampil di laga berikutnya. Bangga bisa bela timnas, tapi saya juga rindu suasana latihan di sini. Sekarang waktunya fokus untuk Persib, ujarnya sambil bersenyum.
Latihan berjalan dalam tempo sedang, namun penuh intensitas. Klok memimpin komunikasi di lini tengah, sementara Haye dan Reijender saling bergantian memainkan peran sebagai gelandang box-to-box. Beckham tampak adaptasi cepat dengan ritme permainan yang diatur pelatih. Kehadiran 4 pemain ini diharapkan bisa mengembalikan keseimbangan permainan yang sempat goyah saat mereka absen. Sementara itu, bobotoh yang hadir di sekitar stadion memberikan sambutan luar biasa. Spanduk bertuliskan "Welcome Back Garuda Maung Bandung" membentang di tribun latihan, menjadi bukti kecintaan supporter terhadap para pemain yang telah berjuang untuk Indonesia. Bahkan beberapa anak kecil yang hadir tampak mengenakan jersey dengan nama-nama pemain tersebut, menandakan besarnya pengaruh mereka di hati fans. Menurut Hodak, kembalinya 4 pemain timnas bukan sekedar berita biasa, tapi juga peningkatan moral dan mental tim. Mereka membawa semangat baru dari timnas. Saya harap energi itu menular ke seluruh pemain Persib menjelang laga melawan PSBS Biak, tegasnya. Persib Bandung memang tengah mentargetkan kebangkitan setelah hasil kurang memuaskan di laga sebelumnya. Dengan kombinasi pengalaman klub, visi permainan Haye, kreativitas Beckham, dan dinamika Reijenders, Persib diyakini bisa kembali tampil solid. Jelang laga tandang di Stadion Maguwoharjo Sleman, skuad Maung Bandung kini memasuki fase akhir persiapan dengan semangat penuh. Kembalinya 4 pemain timnas ini bukan sekedar berita biasa, melainkan sinyal bahwa Persib Bandung siap kembali menggigit di sisa kompetisi Super League tahun 2025. Setelah jeda internasional berakhir, Persib Bandung kembali fokus menatap laga penting melawan PSBS Biak pada pekan ke-9 Super League Indonesia 2025. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Maguwoharjo Sleman pada Jumat 17 Oktober 2025. Meski di atas kertas Persib lebih diunggulkan, pelatih Bojan Hodak menegaskan bahwa timnya tidak boleh menganggap remeh lawan yang tengah tampil mengejutkan di awal musim. Laga ini memiliki makna penting bagi Maung Bandung. Setelah sebelumnya menelan kekalahan 1-2 dari Persita Tangerang, Persib bertekad untuk bangkit dan kembali ke jalur kemenangan. Hodak menilai duel melawan PSBS Biak bisa menjadi momentum kebangkitan dan pembuktian bahwa timnya masih berada di jalur perebutan gelar. Kami ingin memulai lagi dengan hasil positif. Pemain sudah kembali lengkap dan ini waktu yang tepat untuk menunjukkan konsistensi, ujar Hodak dalam sesi jumpa pers pra-pertandingan. Dalam persiapan menjelang laga, Persib memaksimalkan waktu latihan di Bandung selama 3 hari sebelum bertolak ke Sleman. Fokus latihan diarahkan pada transisi cepat dari bertahan ke menyerang, serta perbaikan koordinasi lini belakang yang sempat longgar di laga sebelumnya. Pelatih fisik juga menyiapkan program khusus untuk menjaga kebugaran pemain yang baru kembali dari timnas, seperti Mark Lok, Tom Haye, Beckham Putra, dan Eliano Reijenders. Di sisi lain, PSBS Biak datang dengan motivasi tinggi setelah mencatat hasil impresif dalam 2 laga terakhir. Tim asuhan pelatih Jan Saragi ini dikenal memiliki permainan cepat dan disiplin, terutama saat bermain di luar Biak. Meski berstatus tim promosi, PSBS beberapa kali membuat kejutan dengan menahan imbang tim-tim besar. Bojan Hodak mengaku telah mempelajari gaya permainan PSBS. Ia menilai PSBS memiliki lini depan eksplosif dengan skema serangan balik yang berbahaya. Karena itu, ia meminta anak asuhnya tetap waspada dan tidak terburu-buru menyerang. Kami harus bermain cerdas, mereka cepat dalam transisi. Satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal, jelas Hodak. Di antara pemain, Mark Lok menjadi figur sentral yang diandalkan untuk menjaga keseimbangan tim. Ia akan menjadi penghubung antara lini belakang dan depan, memastikan kontrol permainan tetap berada di tangan Persib. Sementara itu, Beckham Putra dan Tom Haye disiapkan untuk memberikan variasi serangan dari sisi tengah dan sayap, didukung Reijenders yang siap menusuk dari lini kedua. Persib Bandung juga mendapat tambahan motivasi dari bobotoh yang akan datang langsung ke Sleman untuk memberikan dukungan. Meski laga digelar di luar Jawa Barat, tiket untuk supporter Persib dikabarkan sudah habis terjual dalam waktu singkat. Atmosfer panas dipastikan mewarnai Stadion Maguwoharjo pada Jumat malam nanti. Tidak ada laga mudah di liga ini, tutup Hodak. Kami datang ke Sleman dengan satu tujuan, membawa pulang 3 poin dan mengembalikan kepercayaan diri tim. Memasuki pekan ke-9 Super League, Persib Bandung kembali diperkuat skuad terbaiknya. Dengan kembalinya 4 pemain timnas Indonesia, Mark Lok, Tom Haye, Beckham Putra Nugraha, dan Eliano Reijenders, kekuatan lini tengah Maung Bandung kini berada pada level maksimal.
Namun di balik kekuatan tersebut, masih ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi oleh pelatih Bojan Hodak agar tim tetap konsisten di jalur kemenangan. Secara taktik, Persib dikenal dengan sistem permainan yang mengandalkan keseimbangan antara penguasaan bola dan kecepatan transisi. Kehadiran Klok dan Hai di lini tengah menjadi kunci dalam menjaga stabilitas permainan. Klok berperan sebagai pengatur tempo yang mampu membaca situasi dan mengontrol arah serangan. Sementara Hai dengan kemampuan teknis dan distribusi bola cepatnya menjadi motor serangan yang sulit ditebak. Eliano Reijnders yang mulai menemukan ritme permainan bersama Persib menambah kedalaman di sektor tengah. Ia sering muncul dari lini kedua dengan pergerakan tanpa bola yang berbahaya. Kombinasi ini diperkuat oleh Beckham Putra yang berperan sebagai gelandang serang dengan kreativitas tinggi. Beckham kerap menjadi pembeda lewat umpan vertikal dan pergerakan cepat di antara lini pertahanan lawan. Namun, Persib tetap memiliki pekerjaan rumah besar di sektor pertahanan. Dalam beberapa laga terakhir, koordinasi antara bek tengah dan gelandang bertahan sempat goyah, terutama dalam mengantisipasi serangan cepat lawan. Hodak menekankan pentingnya komunikasi dan fokus di 10 menit awal setiap babak, yang seringkali menjadi titik rawan tim. Selain itu, absennya Adam Perzibek karena masalah kesehatan menambah tantangan tersendiri di posisi penjaga gawang. Kirim muda cadangan kini mendapat kepercayaan penuh untuk tampil. Dari sisi fisik, tim pelatih memastikan kondisi pemain berada pada level ideal. Namun adaptasi 4 pemain yang baru kembali dari timnas tetap menjadi perhatian. Jadwal padat dan perjalanan panjang membuat program pemulihan menjadi prioritas. Hodak dan staf medis menyiapkan sesi ringan serta pemulihan cepat agar seluruh pemain siap tampil di Sleman. Di sisi serangan, Persib diharapkan bisa lebih tajam. Dalam 3 laga terakhir, efektivitas penyelesaian peluang masih di bawah 30%. Hodak menekankan pentingnya kerjasama antara lini tengah dan penyerang untuk menciptakan lebih banyak peluang bersih. Bola terakhir harus lebih tajam. Kami punya pemain dengan kemampuan luar biasa. Tinggal bagaimana mereka lebih tenang di depan gawang, ujarnya. Meski demikian, dengan pengalaman dan kualitas yang dimiliki, Persib tetap difavoritkan. Kembalinya 4 pemain timnas membawa energi baru dan meningkatkan moral seluruh skuad. Jika mampu mengatasi tekanan dan menjaga konsistensi permainan, Persib berpotensi mencuri 3 poin penting di Sleman, sekaligus mengirim pesan bahwa Maung Bandung belum kehilangan taringnya di Super League musim 2025. Menjelang laga tandang melawan PSBS Biak di Stadion Maguharjo, Sleman pada Jumat 17/10/2025, kondisi skuad Persib Bandung menjadi sorotan utama. Setelah melewati jeda internasional yang cukup panjang, pelatih Bojan Hodak kini bisa sedikit bernapas lega karena sebagian besar pemainnya sudah kembali berlatih bersama tim utama. 4 pemain yang sebelumnya membela timnas Indonesia, Mark Klok, Tom Hai, Beckham Putra Nugraha, dan Eliano Reijnders kini telah bergabung dalam latihan penuh dan menunjukkan performa yang positif. Tim medis menyatakan keempat pemain tersebut dalam kondisi bugar dan siap tampil sejak menit awal. Ini tentu menjadi kabar menggembirakan, mengingat kehadiran mereka sangat penting untuk menyeimbangkan permainan di lini tengah Persib. Namun tidak semua berita datang dalam nuansa positif. Adam Prisbeck, kiper utama Persib asal Inggris Polandia, kembali mengalami masalah kesehatan. Ia dikabarkan mengalami keracunan makanan untuk kedua kalinya dalam sebulan terakhir. Kondisinya sempat memburuk hingga harus menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Bandung. Adam mengalami keracunan ringan, tapi ini bukan pertama kalinya. Kami berharap dia bisa segera pulih, ujar Hodak dalam sesi konferensi pers Rabu 15 Oktober 2025. Absennya Adam menjadi kehilangan besar bagi Persib, mengingat sang penjaga gawang sempat tampil impresif dalam beberapa laga terakhir. Sebagai gantinya, Teja Paku Alam dan Fitrul Dwi Rustapa dipersiapkan untuk mengisi posisi penjaga gawang. Hodak menilai kedua pemain tersebut memiliki kemampuan yang cukup untuk menjaga kepercayaan di bawah mistar gawang. Teja sudah berpengalaman, dia tahu tekanan seperti apa yang harus dihadapi di laga tandang, tambahnya. Selain Adam Prisbeck, beberapa pemain juga masih dalam tahap pemulihan kebugaran pasca perjalanan panjang dari Timnas Indonesia. Bojan Hodak dan staf pelatih menyesuaikan intensitas latihan agar seluruh pemain mencapai kondisi puncak pada hari pertandingan. Program latihan difokuskan pada pemulihan stamina, koordinasi antar lini, dan penajaman penyelesaian akhir. Persib Bandung juga masih harus menyesuaikan ritme setelah melepas 11 pemain ke berbagai level tim nasional selama jeda internasional. Selain 4 pemain timnas senior,
Beberapa pemain muda seperti Ferdiansyah, Kakang Rudianto, dan Dimas Juliono juga sempat memperkuat timnas U23 dalam laga persahabatan. Hodak menilai hal ini menjadi bukti kualitas Akademi Persib yang semakin kuat. Memang cukup berat karena banyak pemain pergi bersamaan. Tapi ini juga bukti kami punya pemain berkualitas yang bisa berkontribusi untuk negara, ucap Hodak. Dengan hampir seluruh skuad kembali lengkap, Persib kini menatap laga melawan PSBS Biak dengan optimisme tinggi. Tantangan utama tinggal menjaga fokus dan konsistensi. Hodak berharap tidak ada lagi masalah kesehatan yang mengganggu kesiapan tim. Jika semua berjalan lancar, Persib dipastikan turun dengan skuad terbaiknya, siap memburu 3 poin penting di Sleman. Menjelang pertandingan penting melawan PSBS Biak, Bojan Hodak memberikan pesan penuh semangat kepada para pemain dan supporter setia Persib Bandung. Dalam wawancara eksklusif di sela latihan terakhir, Hodak menegaskan bahwa timnya harus bermain dengan hati, disiplin, dan semangat juang yang sama seperti mereka meraih kemenangan besar musim lalu. Kita adalah tim besar dan tim besar tidak boleh menyerah hanya karena satu kekalahan. Semua orang tahu tekanan di Persib sangat besar, tapi itu justru yang membuat kami kuat, ujar Hodak dengan nada tegas namun tenang. Pelatih asal Kroasia itu juga mengingatkan para pemain untuk menjaga fokus sejak menit pertama. Menurutnya PSBS Biak bukan tim yang bisa diremehkan. Mereka punya kecepatan dan determinasi tinggi terutama di sektor sayap. Karena itu Hodak menekankan pentingnya komunikasi dan transisi cepat saat bertahan maupun menyerang. 1 detik hilangan fokus bisa berakibat gol, itu yang saya tekankan pada mereka. Selain kepada pemain, Hodak juga menyampaikan pesan khusus kepada Boboto, para pendukung setia Persib yang selalu memberikan dukungan luar biasa dimanapun tim bermain. Ia mengaku terharu melihat antusiasme supporter yang tetap datang berbondong-bondong meski pertandingan digelar di luar Jawa Barat. Saya melihat semangat mereka di setiap pertandingan. Energi mereka sangat membantu pemain di lapangan. Saya ingin ucapkan terima kasih untuk itu, kata Hodak. Bahkan, Hodak menegaskan bahwa dukungan Boboto bukan hanya motivasi tapi juga tanggung jawab besar bagi tim. Mereka datang dari jauh, membawa spanduk, nyanyi sepanjang pertandingan. Tugas kami adalah memberikan kebanggaan bagi mereka. Hodak meminta para pemain muda seperti Beckham Putra dan Ferdiansyah untuk belajar dari pengalaman dan menjaga mentalitas juang. Menurutnya, menjadi pemain Persib bukan hanya soal teknik, tapi juga tentang karakter. Bermain untuk Persib berarti siap menghadapi tekanan besar. Tapi kalau kamu mencintai klub ini, tekanan itu akan jadi motivasi, ucapnya memberi pesan mendalam. Sementara itu, Kapten tim Mark Klok turut memperkuat pesan sang pelatih. Dalam unggahan media sosial pribadinya, Klok menulis, "Kami siap. Tidak ada alasan, 3 poin harus kita bawa pulang ke Bandung." Ucapan itu sontak disambut ribuan komentar dukungan dari Boboto yang menantikan kebangkitan Maung Bandung di laga pekan ke-9 Super League 2025. Hodak menutup sesi wawancara dengan kalimat yang menggugah. "Kami tidak akan menyerah, kami tahu siapa kami. Persib Bandung, tim dengan sejarah dan semangat juang luar biasa. Kami akan bertarung untuk kota ini, untuk supporter kami, dan untuk kebanggaan di dada." Dengan semangat itu, Maung Bandung kini siap menatap laga di Sleman dengan tekad membara. Semua mata tertuju pada Hodak dan anak asuhnya, apakah mereka mampu membungkam kritik, bangkit dari keterpurukan, dan kembali menunjukkan taring sejati Maung Bandung di pentas Super League 2025.